Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إن هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Bilkhusus kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sihat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Jika Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqamahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila angal. Wa fin nikahi min as-sabri ala mu'asyarati an-nisa'i bil ma'ruf والقيام بحقوقهن والإنفاق عليهن وعلى العيال فضل كبير وفيه فضل التسبب في تحصيل أولاد صالحين يعبدون الله تعالى ويدعون لآبائهم ويستغفرون لهم في حياتهم وبعد وفاتهم وربما مات بعضهم قبل البلوغ فيحصل لوالديهم من ثواب ذلك الحظ العظيم. Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad menjelaskan masih tentang fadlun nikah, keutamaan menikah. Wa fin nikahi min as-sabri ala mu'asyaratin nisa'i bil ma'ruf. Beliau mengatakan, dan di dalam pernikahan hendaklah bagi setiap laki-laki selalu sabar di dalam muasyarah kepada istrinya dengan cara yang baik. Wal qiyamu bi huquqihin wal infaqu 'alaihinna wa 'alal 'iyali fadlun kabir. Dan hendaklah menjalankan hak-hak mereka dan berinfak atas mereka dan atas keluarga. Di situ terdapat keutamaan yang sangat besar. Dan di dalam hal itu juga merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan keturunan yang soleh, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendoakan untuk kedua orang tuanya, dan mereka akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah wafatnya. Wa rubbama mata ba'duhum qabla al-bulugh fayahsulu liwalidayhim min thawabi dhalikal haddul azim. Dan kadang-kadang kata Imam Haddad, jika seandainya
salah satu daripada anak kita ada yang wafat terlebih dahulu sebelum mereka masuk umur baligh, maka orang tua akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan anugerah amanat dari Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan yang saleh saleha, itu merupakan salah satu hal yang dapat menyenangkan hati orang tuanya dunia sampai akhirat. Karena tidak ada sesuatu yang lebih diharapkan oleh orang tua yang telah kembali kepada Allah melainkan doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya dan dihadiahkan kepada orang tua. Nabi SAW beliau menyebutkan di dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas." Bila mati anak keturunan Adam, terputuslah amalnya. Bila kita mati, amal kita terputus. Ya. Terputus maksudnya kita tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Amalan-amalan yang biasa kita lakukan ketika roh berpisah dengan jasad, maka amal tersebut terputus. Bila anak keturunan Adam wafat, kata Rasulullah, maka terputuslah amalnya kecuali tiga. Tiga hal ini yang akan senantiasa pahalanya selalu mengalir, tidak akan pernah terputus. Dan ini yang diharapkan ketika kita kembali kepada Allah. Salat tidak bisa lagi, puasa tidak bisa lagi, sedekah tidak bisa lagi. Yang kita harapkan tiga ini. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Ya, jariyah artinya mengalir, sedekah yang pahalanya mengalir. Sehingga sebagian ulama mengatakan hendaklah bagi seseorang jangan hanya memperhatikan pahala yang hanya sebentar, jangan hanya memikirkan pahala yang sifatnya itu terputus. Maka hendaklah setiap manusia memikirkan sekiranya ia mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir walaupun sudah kembali kepada Allah. Di antaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini lebih bermanfaat untuk kita daripada sedekah biasa. Kita memberikan anak yatim dapat pahala, tapi pahalanya putus di situ. Ketika kita menjulung berhadiah dengan anak yatim 50.000 dapat pahala, tapi pahalanya di situ aja, enggak mengalir. Ketika kita bersedekah kepada orang fakir miskin dapat pahala, tapi pahalanya stop di situ, habis. Nah, ulama mengatakan jangan sampai kita hanya memikirkan pahala yang sifatnya sebentar. Yang harus lebih dipikirkan adalah pahala yang terus menerus mengalir. Menyumbangkan hartanya untuk masjid, menyumbangkan hartanya untuk suatu tempat yang di dalamnya diajarkan ilmu Nabi Muhammad,
seperti pondok pesantren, ya, perbaikan jalan, memberikan mushaf, ya. Ini namanya amal jariyah. Kemudian yang kedua yang akan bermanfaat untuk orang yang telah meninggal, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan kepada seseorang, kemudian ilmu yang sudah kita ajarkan tadi diamalkan. Diamalkan orang. Atau kita mengajarkan kepada seseorang, orang tersebut mengajarkan lagi kepada orang lain. Itu terus menerus, pahalanya tidak akan pernah terputus. Kemudian yang ketiga, awaladun salihin yad'ulah. Amal selanjutnya yang sangat diharapkan oleh setiap manusia adalah seorang anak yang soleh, yang selalu mendoakan. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih kita harapkan kecuali ketika kita melihat anak kita, dia bisa mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah mendoakan orang tua. Ya, itu yang paling penting. Ngelihat anak tadi bisa angkat tangan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Melihat anak tadi pandai mengaji, itu yang lebih bermanfaat, yang lebih menyenangkan kita. Nanti di akhirat kita baru tahu, ya, ketika di akhirat kita baru tahu betapa mahalnya untuk memiliki anak seperti ini. Ya. Di zaman dahulu ada seorang laki-laki punya istri, istrinya hamil, sudah parak mau melahirkan. Tinggal 1 minggu lagi mau lahiran, suaminya mati. Suaminya ini gawiannya maksiat. Gawiannya maksiat terus. Sholat gak ada, puasa gak ada, maksiat terus. Akhirnya si anak ini lahir. Ya, istrinya yang sudah mengandung seminggu lagi mau lahiran, lahir anaknya. Lahir laki-laki. Karena si laki-laki ini punya istri, istrinya solehah. Ya, istrinya solehah. Dia urus anaknya. Mulai dari halus sampai anak tersebut masuk umur 4 tahun, dibawanya anaknya tadi untuk mengaji kepada seorang guru. Belajar mengaji. Yang pertama kali diajarkan oleh si guru ini adalah memperbaiki bacaan surat Fatihah. Diajarkan surat Fatihah. Subhanallah, ayah daripada anak ini tadi yang gawiannya selalu bermaksiat, hari-hari diazab. Hari-hari diazab. Ketika si anak ini diajarkan oleh gurunya membaca surat Fatihah, baru dia mengucapkan kalimat bis. Dia mau baca bismillahirrahmanirrahim, baru mengucapkan bis. Ayahnya yang hari-hari diazab langsung di-stop. Ya, azabnya langsung di-stop oleh Allah. Karena Allah melihat anaknya membaca daripada ayat-ayat Quran, baru mengucapkan huruf ba dengan sin. Azab ayahnya tadi langsung di-stop oleh Allah. Ini si anak baru mengucapkan kalimat bis, Fatihahnya belum habis. Azab orang tuanya sudah dihentikan oleh Allah. Ya, baru surat Fatihah.
Bagaimana kalau seandainya kita punya anak yang hafal juz amma, ya, hafal surat Yasin, surat Waqiah, surat-surat penting dia hafal. Apalagi sampai si anak itu mampu menghafal 30 juz. Ya. Si anak mampu hafal 30 juz, kita orang tua nah nyaman bener. Ya, guring aja abahnya, mamanya guring aja. Oh, dapat terus kiriman pahala dari anaknya. Ya. Bacaan yang dibaca oleh seorang anak kepada orang tuanya itu bermanfaat. Ya, pahalanya itu sampai. Ada seorang ulama bermimpi, dalam tidurnya bermimpi melihat situasi ini seperti di padang mahsyar. Ya, situasinya ini seperti di padang mahsyar di akhirat. Ulama tersebut melihat semua manusia lari mengejar sesuatu yang dibagikan. Ya, orang-orang larian semua mengejar ada sesuatu yang seakan-akan dibagikan. Mereka rebutan. Kemudian si ulama tadi ngelihat ada satu orang tua, berdiam aja, nggak umpat rebutan, berdiam. Bingung si ulama nih, didatanginya, Waalaikum, Waalaikumsalam. Pian kenapa sendirian aja di sini? Itu ngapain itu orang rame-rame ke sana tuh, apa yang mereka kejar? Maka orang tua tadi menjawab, itu mereka yang ngelari ke sana merebutkan sesuatu yang dihadiahkan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Mereka rebutan. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak lagi mempunyai keluarga. Begitu ada orang yang masih ada di dunia itu membacakan Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, mereka dapat rebutan. Engkau wahai bapak, kenapa ndak umpat ke sana? Oh, aku ndak umpat, aku masih ada yang ngirim. Aku tiap hari dapat kiriman. Kiriman dari siapa? Aku dapat kiriman dari anakku. Apa yang dikirimnya? Dia setiap hari menghatamkan Al-Quran. Tiap hari hatam. Ya, sehari 30 juz dibaca buat abahnya. Jadi aku ndak umpat ke sana. Anakmu masih hidup? Iya, masih hidup. Di mana tinggal? Disebutkan nama tempatnya. Anakku tinggal di tempat ini, dia gawiannya berjual gandum. Dia berjual gandum. Akhirnya si ulama ini terbangun. Didatanginya lah tempat tadi. Pasar tadi didatangin, dicarinya. Mana ada kanakan laki-laki berjualan gandum, dilihat. Ketemu akhirnya. Dilihatnya dari jauh si laki-laki yang berjualan gandum tadi sambil ngisi gandum, ini bibirnya, mulutnya tidak pernah berhenti. Gerak terus. Beparak ini, si ulama ini datang. Beli gandum sambil aku sedang baca Quran. Buat apa engkau baca Quran? Aku baca Quran, ku hadiahkan kepada ayahku yang sudah meninggal. Kata ulama ini benar, benar yang aku lihat malam tadi. Ya. Bacaan si anak ini sampai kepada ayahnya. Kemudian beberapa tahun dari situ si ulama ini mimpi lagi. Ngelihat lagi keadaan di akhirat, orang rebutan. Dicarinya bapak yang pernah dilihatnya ndak ada lagi. Ndak tahunya si bapak ini umpat juga. Dipanggilnya oleh ulama ini, Pak, sini Pak. Kenapa pian sekarang umpat ke sana?
Bukannya pian semalam duduk di sini, dapat kiriman tiap hari dari anak pian. Benar kata si bapak. Sekarang kenapa engkau ikut ke sana? Aku ndak ada lagi yang ngirim. Memang anakmu kemana? Anakku meninggal. Ya, ndak ada lagi yang ngirim. Terbangun si ulama ini, datang lagi dia ke pasar, melihat memang benar. Tokonya sudah tutup. Dia tanya kepada orang-orang yang berjual di samping, mana ini anak laki-laki yang biasa berjual gandum, meninggal. Ya, begitu si anak ini meninggal, kiriman buat orang tuanya habis. Ya, nah itu waladun soleh yad'ulah. Nah kata Imam Haddad tadi, ketika salah seorang dari anak kita umpamanya meninggal dunia, mereka belum balik, itu merupakan tabungan. Ya. Walaupun yang meninggal tadi, kata ulama, masih berada di dalam perut. Ya. Masih berupa, walaupun masih berupa sigit. Sigit itu artinya apa? Keguguran. Ya, keguguran itu bahasa Arabnya sigit. Ya, masih berbentuk daging. Keguguran itu jadi tabungan buat orang tuanya. Ya. Atau seorang anak yang meninggal sebelum balik, maka itu merupakan tabungan buat orang tuanya. Nabi SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, kata Nabi Muhammad, "yamutu lahu thalathatun minal waladi," yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya. Ya, umpamanya ada seorang muslim ditinggal mati anaknya 3. Tahun ini anak yang ke-3, tahun depan anak yang kedua, tahun berikutnya anak yang ketiga, sampai habis anaknya. Ya. Tidaklah seorang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya, lam yablughul hintha, dan anak tersebut belum masuk umur baligh, illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Ya. Kecuali orang tua tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan sebab limpahan rahmat Allah kepada anak-anaknya tadi. Karena sebab anaknya yang meninggal belum balik tadi, ya, orang tua akan bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Wa warada annal atfal yu'tauna aniyatun fiha min syurabil jannah. Diriwayatkan bahwasanya anak-anak, ya, yang meninggal masih dalam keadaan halus belum balik, ya, nanti mereka ini akan diberikan aniyah. Aniyah itu wadah, ya, sejenis cangkir, tapi cangkir ini dari surga, diisi minuman dari surga. Fayusqauna aba'ahum fi mawqifil qiyamah. Si anak ini akan membawa minuman tersebut, ya, dan ia akan mencari orang tuanya. Si anak ini akan bawa cangkir tadi yang berisi minuman dari surga, dicarinya abahnya, ya, mamanya dicarinya, ya, dan akan diberikan kepada orang tuanya. Wa annahum yagifuna ala abwabil jannah, dan disebutkan oleh Nabi Muhammad, anak-anak kecil tersebut yang meninggal belum balik, mereka ini akan berhenti di depan pintu surga.
Wa ya'bauna ayyadkhuluha, mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Hatta yadkhuluha aba'uhum, sehingga orang tuanya pun harus dimasukkan ke dalam surga. Mereka tidak mau masuk ke dalam surga. Kecuali orang tuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Fa ya'murullaha bi idkhali abaihim ma'ahumul jannah bi rahmatih. Maka Allah perintahkan si anak ini untuk membawa orang tuanya masuk ke surga bersama-sama. Nah, ini keutamaan orang yang ditinggal wafat oleh anaknya yang masih belum balik. Ya, itu memang sesuatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan amanat berupa anak. Ya, kemudian amanat tersebut diambil lagi oleh Allah. Ya, baru punya anak, ada yang keguguran baru 3 bulan. Ya. Ada yang 9 bulan tinggal nunggu hari mau lahir, diambil Allah. Ada yang baru lahir, baru sehari. Ada yang belum sehari, 1 jam lahir wafat. Ya. Ini ujian untuk orang tua. Ya. Kuat atau tidak. Ya. Untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi SAW memperlihatkan keutamaan orang yang diberikan keturunan berupa anak perempuan. Ya, anak perempuan ini dalam hadis-hadis Nabi Muhammad ini mempunyai keistimewaan daripada anak laki-laki. Ya, anak perempuan mempunyai keistimewaan daripada anak laki-laki. Kadang-kadang kan kita kalau punya anak ya pengennya laki-laki. Ya, pas ngelihat, pas dengar yang keluar nih binian, lemes. Ya, nama sudah dirancang. Ya, Muhammad Ramadan mau dikasih nama. Pas keluar binian, batal Muhammad Ramadan. Anak laki-laki ataupun anak perempuan itu merupakan amanat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita sebagai hamba Allah ini harus menerima. Diberi oleh Allah laki-laki, alhamdulillah. Diberi anak perempuan, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu, mereka kalau dapat anak binian dikuburnya hidup-hidup. Ya, dikubur hidup-hidup. Begitu tahu bininya melahirkan anak perempuan langsung diambil kubur. Ya, hidup-hidup dikuburnya. Ya. Sehingga disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nahl, tentang sifat watak orang jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan bila diberikan kabar kepada mereka dengan seorang anak perempuan, diberi kabar bahwasanya ia mendapatkan anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, mereka ini wajahnya langsung menjadi hitam, berubah, dan mereka sangat marah. Ya. Begitu diberitahu oleh bidannya, Pak, anak bapak binian, itu wajahnya langsung berubah, marah. Ya. Yatawaro minal qaumi,
Sampai orang-orang zaman dahulu, zaman jahiliyah ini ketika dapat kabar bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dia sangat marah dan merahasiakan. Jangan sampai orang-orang di sekitarnya itu tahu kalau dia dapat anak perempuan. Ya. Jadi mereka ini ya, begitu istrinya sudah parah kelahiran, ya, dipanggil bidan. Panggil bidan. Tidak ada berkisah sama tetangga. Doain lah, bini ulunnya hendak kelahiran. Tidak ada. Berdiaman aja dia. Ya, berdiaman aja. Begitu dapat kabar yang lahir ini binian, ya, wajahnya langsung berubah. Dia sangat marah sampai menyembunyikan. Jangan sampai orang tahu kalau dia dapat anak perempuan. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ya. Dia bersembunyi dari orang banyak. Ya, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Jadi di sini antara dua gawian orang jahiliyah. Begitu dapat anak binian, antara dua gawian. Ya, yang pertama, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Ya. Atau akan membenamkannya ke dalam tanah? Dikubur hidup-hidup. Orang-orang jahiliyah itu kalau sudah dapat keturunan anak perempuan itu menjadi sesuatu kehinaan buat mereka. Ya, karena zaman jahiliyah dulu anak perempuan itu dianggap sebagai aib. Ya, aib. Aib itu artinya kekurangan, keburukan di dalam satu keluarga. Ya. Jadi antara dua, ketika dapat anak, bisa jadi anak tersebut dipeliharanya, tapi dengan menanggung kehinaan, dihina orang, ya, dihina orang, dicaci orang, binian, dapat anak binian, habis disambat-sambati orang. Jadi anaknya tadi disimpan, tidak boleh keluar. Ya. Atau cara yang kedua, kalau sudah orang terlalu banyak menghinanya, maka si anak ini akan dikubur hidup-hidup. Ya. Ala sa'ama yahkumun. Kata Allah, ingatlah. Alangkah buruknya yang mereka tetapkan itu. Ya, gawian buruk mereka ini di zaman jahiliyah. Begitu datang baginda Nabi besar Muhammad SAW, semuanya jadi berubah. Ya. Jahiliyah itu kan artinya masa bodoh. Ya. Zaman-zaman kebodohan, tidak tahu sama sekali. Ya. Sehingga ketika Rasul SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak boleh membunuh, ya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh, ya, kecuali dengan sesuatu yang hak. Ya. Sesuatu yang hak itu artinya ketika umpamanya ada seseorang yang dalam keadaan terpaksa, ya, dalam keadaan terpaksa, dibegal orang umpamanya, ya, yang begal ini cuma 2 orang, kita sendirian, ya, dan kita berani menghadapinya,
Berkelahi, akhirnya salah satu dari begal tadi mati. Ya, gara-gara kita tadi melawan. Ya, itu menjaga diri itu adalah sesuatu kewajiban, bukannya pasrah. Pasrah aja ulun, anak dibunuh-bunuh. Ya, itu bukan mati syahid. Ya enggak. Bukan mati syahid, itu namanya mati konyol. Ya, dilawan dulu. Ya. Nah, ini sesuatu yang hak. Kalau yang tidak hak tidak boleh, haram hukumnya. Jadi membunuh sesuatu tanpa hak hukumnya haram, apalagi anak sendiri. Ya enggak. Membunuh anak sendiri dosanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diuji oleh Allah dengan anak perempuannya. Ya. Anak perempuan ini kadang-kadang keinginannya itu lebih banyak daripada anak laki-laki. Agak ribet. Ya. Mendidiknya agak ribet. Tapi ketika orang tua tersebut sabar di dalam menghadapi ujian itu, kemudian orang tua itu fa ahsana ilaihinna, tetap memperlakukan si anak itu dengan cara yang baik. Ya. Kunna lahu sitran minan nar, maka anak-anak tersebut akan menjadi sitran lahu minan nar, pengaman baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad tentang apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keturunan anak perempuan, maka hendaklah orang tua tersebut benar-benar mendidik, memperhatikan, menyayangi anak tersebut agar kelak mendapatkan rahmat, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Falyahdharil mu'min attaqi min dzalik. Maka kata Imam Haddad, hendaklah berhati-hati bagi orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Karahiyatal untha. Ya. Benci atau tidak senang, tidak suka dapat anak perempuan, hati-hati. Ya, jangan sampai kita tidak suka, tidak senang, tidak terima ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan berupa anak perempuan. Wa min ihanatiha, atau sampai menghinanya. Enggak boleh. Wa min itsari waladihi dzakar 'alaiha, lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Ya, anak laki-laki dibedakan ya. Anak perempuan dihinanya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Karena Nabi menyebutkan ya, seorang anak perempuan itu mempunyai keutamaan daripada anak laki-laki. Jangan sampai kita lebih mendahulukan ya, anak laki-laki daripada anak perempuan. Fa innahu la yadri fi man takunul barakah. Karena orang tua tidak tahu dari anak yang mana dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh, solehah, taat kepada Allah,
taat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi anak yang membanggakan kita dunia akhirat, bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.